Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan edukasi tentang video lanjutan. Ini video yang ketiga ya. Dari edukasi Germas GKN, SMK Bangun Desa, dan BOS Indonesia ya. Kabupaten Sukabumi. Sekarang adalah BOS Indonesia. Oke, perkenalkan saya Sugeng Anto, penggiat Germas GKN dan SMK Bangun Desa, serta inisiator BOS Indonesia. Oke, Bu sekalian, kita bicara BOS Indonesia. Nah, apa itu BOS Indonesia? BOSS Indonesia ya. BOS Indonesia. Nah, ini BOSS Indonesia adalah singkatan dari Bisnis Offline dan Online Sehat Sejahtera Indonesia ya kan? Adalah komunitas pebisnis online dan offline ya kan dengan 10 bidang bisnisnya ya, 10 bidang bosnya. Komunitas ini bersifat inklusif, bukan eksklusif. Jadi inklusif itu artinya apa? Ini inklusif itu berarti terbuka, dia banyak sekali bidangnya ya, stakeholder yang terlibat banyak ya kan. Kalau eksklusif kan khusus, kalau ini adalah inklusif ya kan. Tentu ini yang menarik ya, bidangnya aja ada 10 bidang. Nah, apa aja bidang dari bisnis bahasa Indonesia ya kan, ada 10 bidang ya kan. Digital marketing dan bisnis online, karena sekarang era O2O ya, offline to online, online to offline, pemasaran produk, jasa tenaga kerja dan jasa lainnya, edukasi, training pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis dan peternakan, kuliner, dan kopi dan barista. Mungkin kopi dan barista ini menjadi fondasi karena kita didukung oleh LKP Sugeng Sejahtera yang basicnya adalah bisnis kopi dan pelatihan barista kopi. Nah, bisnis kita ini tentu dari bisnis hulu sampai hilir, ya kan? Jadi BOS Indonesia dari hulu sampai hilir. Tentu nanti kita di awal fokus di dunia hilir karena pemasaran begitu penting. Karena kita kalau punya produk kalau nggak bisa masarin juga jadi repot juga. Jadi kita harus utama tetap di bisnis hilirnya, ya kan? Karena sebagai kuncinya. Nah, lanjut. Nah, apa tujuan BOS Indonesia adalah wadah edukasi dan praktek. Jadi kita tidak hanya secara edukasi tapi praktek. Wadah edukasi praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi aturan negara pemerintah NKRI. Jadi Bapak sekalian ini penting karena banyak sekali dalam era sekarang penawaran bisnis-bisnis yang menjanjikan cepat tapi ilegal dan bahkan bisnis yang 4D duduk diam dapat duit. Nah, tentu nggak ada. Bisnis itu tetap harus kerja keras ya. Jadi sebagai wadah edukasi dan praktek ya. Oke. Nah, karena wadah edukasi tentu BOS Indonesia sinergis dengan program pemerintah, yaitu yang tadi Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional, dan SMK Bangun Desa. Jadi kalau kita bicara BOS Indonesia, tentu kita di dalamnya bicara Germas, bicara GKN, dan juga SMK Bangun Desa. Karena nanti kalau SMK Bangun Desa, staf-staf desa, pengajar, dan sebagainya ini kan juga ikut menjadi kader, ya kan, Gerakan Kewirausahaan dan Germas tentunya. Oke, nah tentu nanti SMK Bangun Desa dan tentu BOS ini sinergis, ya kan? Sinergi dan kolaborasi, ya kan? Tentu sasarannya adalah masyarakat desa, alumni SMK, siswa SMK tingkat akhir, tentu nanti diedukasi dengan pelatihan dan kewirausahaan, ya kan? Dan edukasi tentang Germas tentu dengan tujuannya adalah menuju masyarakat yang sehat, masyarakat produktif, dan masyarakat sejahtera. Nah, BOS Indonesia ini lewat LKP Sugeng Sejahtera ini kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian atau VETK Cianjur ya, ini Kemdikbudnya. Nah ini, kemudian kita juga sinergi ini Dr. II, Pak Saihu, ini saya dengan ini tim dari Kopi Luwak Cikole, ya kan? Jadi ini kopi termahal di dunia tentu adalah kopi asli Indonesia itu kopi luwak. Nanti kita sinergi juga dengan ini kan tentang perkopian ya, tentu cukup menarik. Nah, apalagi kita punya lembaga pelatihan, ini adalah spesialis barista kopi. Jadi kita adalah punya pelatihan yang spesialis barista kopi, ya kan? Ini penting karena kopi ini adalah asli daerah tropis, ya kan? Indonesia ini adalah penghasil kopi terbesar nomor 4 dunia. Jadi pertama adalah Brasil, kedua adalah Kolombia, ketiga Vietnam, keempat adalah Indonesia. Nah, justru itulah market kopi cukup luar biasa, baik untuk lokal ataupun untuk ekspor ya. Oke, tentu dasar hukum bahasa Indonesia adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 kemerdekaan berserikat berkumpul yang ditunjang oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Nah,
Pengembangan BOS Indonesia, jadi BOS Indonesia ini dikembangkan di setiap kabupaten untuk kecamatan berbasic dengan desa. Nanti dengan polanya adalah B2C, B2B, B2G, business to customer dengan masyarakat, B2B antar lembaga, antar bisnis, dan tentu dengan sinergi dengan pemerintah, government. Dan BOS Indonesia akan berkembang nanti di setiap kecamatan akan didirikan organisasi bisnis penopangnya, yaitu berupa PT atau perusahaan terbatas yang tentu yang dimiliki oleh teman-teman yang merintis, yang ikut terlibat dalam pengembangan BOS dari awal. Ini menarik ya. Kita bisnis ini kan juga harus, karena bisnis itu sangat harus ditopang dengan otonomi daerah ya. Nanti kita harus ada perusahaan-perusahaan yang berbasis di daerah. Oke. Nah, fondasi BOS. Nah, fondasi bisnis BOS Indonesia ini tentu mindset dan mental pebisnis ini. Kenapa ini penting? Fondasinya adalah apa? Terus kalian, mindset dan mental bisnis jadi penting ya. Ternyata ini dipengaruhi oleh sejarah masa lalu ya. Sejarah masa lalu yang luar biasa ini simbol VOC. Jadi VOC ini perusahaan kongsi dagang ya kan. Ini dari Belanda abad 16 datang ke Nusantara tentu dengan perjalanan 6 bulan dia keluar berani hijrah dari kampungnya sana ya dengan luar biasa. Tetapi ternyata VOC dilanjutkan dengan government Belandanya tidak pernah mengajarkan ilmu dagang ya kan ke masyarakat Nusantara ya kan. Justru dia yang dulu terkenal sebelum abad 16 orang Nusantara terkenal dengan pemberani, dengan sang pelaut, maka dulu sejarah membuktikan ada bukti sejarah di Madagaskar sampai Filipina, Thailand dan sebagainya itu bahwa bukti bahwa sebelum abad 16 bahwa orang-orang Nusantara, orang Indonesia ini adalah sebuah orang-orang yang sangat pemberani dan berani hijrah juga. Tetapi pasca VOC datang, Bapak sekalian, cenderung kita didoktrin tidak hanya sebagai pekerja dan cenderung kita tidak berani hijrah. Maka budaya sampai sekarang yang masih muncul ya kan, budaya yaitu budaya makan nggak makan yang penting kumpul ya. Itu budaya yang didoktrin sebenarnya sama kolonial Belanda ya kan. Padahal dia sendiri berani hijrah dari kampungnya ya kan, dengan perjalanan berani ngambil resiko ya kan, tapi dia tidak mengajarkan ilmunya. Jadi dulu sekalian, ini nanti tenang aja, nanti ada edukasi lanjutannya ya. Nah, mental bisnis, Bapak sekalian, tentu kita harus positive thinking karena kunci, ya kan. Kemudian membangkitkan keberanian, kemudian berani mengambil risiko, wajib tetap optimis, ya kan. Belajar dari pengalaman pebisnis terdahulu dan tentu tetap fokus dan konsisten. Jadi inilah nanti akan diedukasi pada tahapan pelatihan bisnis berikutnya. Nah, Bapak sekalian, ternyata masalahnya apa, kendalanya blocking mental. Jadi harus kita buang. Jadi masyarakat Indonesia secara umum kita punya mental block, ini penghambat ya kan. Apa mental block? Salah satunya adalah banyak rencana, keinginan atau banyak menghayal tetapi tidak eksekusi ya kan, banyak. Ini karena waduh gimana nanti ya kan, sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya. Nah, padahal kalau kita ini adalah salah satu mental block ya kan. Nah, padahal di dalam seorang berbisnis itu ada nanti ada bodol, bobol, botol, bool. Nah, ini teori yang diajarkan Bob Sadino ya. Bodol berani optimis duit orang lain, ya, berarti kita kerjasama. Bobol berani optimis barang orang lain. Ya. Yang penting kita adalah bisa dipercaya ya. Dan kita mau keluarkan keringat tentunya. Nah, merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal. Ujung-ujungnya adalah tidak jadi berbisnis. Nah, inilah mental yang dibuang. Jadi BOS Indonesia nanti kita akan ada pelatihan yang intinya adalah membongkar ya, mental blocknya biar hilang. Ya kan? Nah, solusinya adalah apa? Tentu kita harus berani berubah dan berproses. Ya kan? Nanti lewat bersama komunitas BOS Indonesia. Ya kan? Namanya bisnis tentu harus ada komunitas bisnisnya. Ini nanti ini BOS Indonesia yang sinergis dengan Germas, GKN ya, nanti didukung oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi tentu ini kartu anggota atau member BOS Indonesia ya, dengan satu kartu dengan banyak manfaat. Jadi nanti solusinya seperti itu ya. Nah, benar ya. Tentu gimana cara bergabung dengan komunitas BOS Indonesia ya kan? Tentu ya kan ada dua cara dan ada syaratnya ya. Karena bisnis tentu ada akadnya ya. Pertama adalah lewat cara mandiri. Kedua, lewat bapak ibu angkat. Nah, tentu karena bisnis tentu ada akadnya ya, ada modal walaupun tidak besar ya, dan modal pun bukan artinya mengeluarkan modal, tapi untuk
paket belanja saja ya. Kita cukup modal kurang lebih Rp150.000 ya kan. Rp50.000 ya kan. Ya kan? Ini bukan untuk uang tapi paket belanja atau member ya. Nanti cukup terjangkau ya. Nah, sebagai pembanding Bapak Ibu sekalian, selama ini kita ada toko kemana-mana kesinimat di lingkungan desa, ya kan, atau kelurahan, banyak sekali. Untungnya apa? Ini fakta Bapak sekalian, ya kan. Satu, kita sering ditanya udah punya member belum? Nah, tujuannya apa? Untuk mengikat sebagai konsumen, ya kan? Kita sebagai konsumen saja. Kedua, ketika ada toko kemana-mana Indomaret, produk lokal tidak ada di toko itu. Jadi produk-produk lokal, artinya produk desa itu nggak ada. Nah, justru dia adanya produk yang punyanya dia, ya kan? Jadi istilahnya monopoli produknya dia. Ini fakta ya. Ketika cash keras, jadi Bapak Ibu kalau belanja di sana di toko Kesana Mat ini, ya kan, tentu harus bawa uang, ada barang, ya kan. Jadi kita kadang-kadang lucu ya kan, kesininya belanjanya cash, tapi ngutangnya ke warung tetangga, hehehe, ya kan. Oke, tidak ada pelatihan bisnis. Jadi Bapak sekalian, kita belanja mungkin udah ratusan ribu, bahkan total jutaan, kita tidak ada pelatihan bisnisnya. Oh, Bapak Ibu udah belanja, sering kita ada pelatihan bisnis, tentu tidak ada. Kemudian saham asing, jadi kita tidak anti saham asing, tapi Bapak sekalian ternyata induk pusatnya ya, Grup Indomaret adalah sudah TBK. Jadi sudah banyak sekali sudah sahamnya banyak juga milik orang asing ya. Jadi kita bukan artinya teman-teman tidak boleh belanja ke sana, tapi juga teman-teman harus peduli terhadap usaha saudara-saudara kita juga ya kan. Tentu tujuannya untuk kemajuan masyarakat sekitar kita juga ya kan. Oke. Nah, tadi untuk menjadi komunitas BOS cukup belanja pertama ya. Ini pertama ya dengan paket BOS Indonesia di BOSMart. Nah, nanti BOSMart ini adalah bisa bukan kekuatan modal. Kalau tadi toko kemana-mana ke sinema itu modal 500 juta lebih, kalau sini tidak. Ini nanti sangat bisa toko kecil atau mitra orang kampung nanti kerjasama tentu dengan modal yang sangat terjangkau ya kan. Kemudian, nah nanti paket belanja adalah kita bisa dapat kopi sesuai dengan ini, kita dapat jamu, ya kan. Kemudian dapat tadi kartu, ya kan. Nah, komunitas tadi ya, kartu anggota dari BOS Indonesia. Dan yang menarik adalah apa? Kita ada pelatihan atau edukasi bisnisnya. Ini yang tidak ada di Kesana Mat Kesini Mat. Jadi ini solusi, ya kan. Jadi luar biasa ya. Berikutnya nanti Bapak Ibu akan diajari tentu dengan edukasi bisnis yang menarik ya, bisa beli lebih murah dan bisa juga ikut sebagai pedagang atau reseller. Lanjut. Nah, apa keuntungan anggota atau member dari komunitas BOS Indonesia? Ada 7 keuntungan. Ini menarik ya. Satu, ya kan, mendapatkan ilmu. Nah, bisnis. Hak usaha bisnis ini menarik ya. Jadi tidak hanya sebagai konsumen tapi juga punya hak usaha ya kan, termasuk jadi reseller dan usaha lainnya. Ini pendampingan bisnis minimal 6 bulan. Nah, ini baik online maupun offline ya. Kan banyak nih keuntungannya. Edukasi dengan pelatihan yang 10 bidang ya, termasuk nanti barista. Akses pemasaran produk jasa lokal daerah untuk pasar antar komunitas, BOS nasional, global baik secara online. Nah, Bapak sekalian, nanti produk ini tidak hanya produk dari kita atau produk dari BOS saja, tapi ada namanya antar BOS. Ada produk lokal, contoh nanti ada desa A produknya bagus bisa dipasarkan di desa B. Karena BOS ini ada kerjasama antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten. Jadi menarik. Jadi ini sebuah solusi. Nah, kemudian akses kerjasama dengan permodalan dalam rangka pengembangan bisnis baik dengan swasta pemerintah, dan ini menarik. BOS Indonesia juga kerjasama dengan BPJS Tenagakerjaan dan program BOS lainnya. Ini penting BPJS TK karena apa? Banyak kalau namanya usaha kecil, petani dan sebagainya, nelayan itu adalah termasuk pekerja informal atau bukan penerima upah. Nah, ini tapi kita juga punya hak untuk pensiun dan hak hari tua. Makanya nanti kita semuanya akan terkoneksi dengan BPJS TK. Ini menarik Bapak sekalian ya. Nah, kita punya target komunitas Indonesia ini per desa adalah minimal 1000 orang per desa ya, berarti 1000 member atau anggota. Ini menarik ya, jadi per 1000 orang dengan banyak beberapa jalurnya. Kemudian, nah, fondasi bisnis BOS Indonesia tentu karena bisnis ini seperti saya katakan di awal, fondasinya adalah kita di hilir. Jadi kita pemasaran, marketing,
dan distribusi jadi kata kunci. Ya. Kenapa? Ada 4 faktor. Pertama, kunci kuasai pasar market untuk menopang bisnis hulu atau produksi. Cara cepat untuk memperoleh penghasilan pendapatan. Ketiga, membangun jaringan pelanggan dan konsumen. Ini kunci. Jadi kita ini jaringan pelanggan harus jadi bangun ya kan. Ini kata database-nya luar biasa. Kemudian yang 4, bisa melibatkan banyak orang atau teamwork. Nah, inilah fondasi bisnis BOS Indonesia. Nah, untuk fokus awal, kita mulai dengan kopi dan jamu. Kenapa kita bicara kopi dan jamu? Karena potensi pasar kopi cukup besar, lebih besar dibanding rokok. 2, budaya masyarakat Indonesia tentang kopi. Ya, ini karena kalau ngumpul nggak ngopi nggak enak. Kedua, ketiga ngopi itu untuk kesehatan. Nah, nanti kita jelaskan. Keempat, jamu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sekarang pandemi COVID, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kopi dan jamu sebagai salah satu tameng. Nah, ini nanti akan dijelaskan di edukasi detailnya ya. Nah, Bapak sekalian, COVID-19 adalah virus corona, ya kan? Saya sebagai seorang dokter, saya tingkat 3 sudah belajar ilmu virologi. Virologi itu ilmu tentang virus. Bahwa virus itu cuma hampir mirip dengan MERS dan sebagainya. Nah, virus itu memang tidak ada obatnya, ya kan? Ini cuma perubahan jonjotnya saja, perubahan DNA, RNA-nya saja. Nah, obatnya cuma dirinya sendiri, yaitu kita punya kekebalan untuk antibody. Jadi antibody bisa didapatkan 2. Cara yang pertama divaksin, maka tapi syaratnya kita sehat, kita akan merespon antibody. Yang kedua, tanpa divaksin pun ketika kita terpapar virus, tubuh kita secara alami juga membikin antibody. Intinya adalah Bapak sekalian, kita harus new normal, budaya pola hidup sehat yang baru, ya kan? Yang tadinya nggak cuci tangan, tadinya nggak pakai masker, yang tadinya minum kopi manis jadi kopi sehat atau kopi pahit, ya kan? Itu yang budaya yang sehatnya harus kita mulai dari sekarang, ya. Nah, ini riset, ini Dr. Nuril Anderulan mengatakan bahwa guru besar Wateta ya, manfaat kopi, ya kopi apalagi kopi rempah, kopi jamu atau kopi rempah itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah yang mendorong tersintesnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi kan minum kopi rempah, ya kan? Itu bisa meningkatkan support imun untuk kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang harus kita minum kopi ya. Kopi sehat tentunya. Kemudian berikutnya, jamu sama. Ini Bapak Ahmad Saiku, Kepala Balai Besar Penelitian Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, Kemenkes, mengatakan bahwa menyarankan masyarakat untuk meningkatkan dosis konsumsi obat herbal atau jamu selama pandemi. Langkah tersebut menurut Bapak Saiku untuk menjaga imunitas tubuh dan menjaga timbulnya penyakit penyerta atau komorbid COVID-19. Jadi jamu juga cukup bagus. Ya kan? Oke, dari sekarang kita harus mulai hidup sehat. Oke. Ayo ngopi sehat, minum kopi tanpa gula, ya kan? Bukan minum gula rasa kopi. Sekali lagi ya, kita harus mulai hidup mindset kita untuk sehat ya. Minum kopi secara benar ya. Jadi bukan minum kopi, tapi kita minum gula rasa kopi. Ini yang jadi masalah. Nanti ya oke. Potensi pasar kopi Bapak sekalian ini besar. Nah ini. Kalau kita bicara Kabupaten Sukabumi Bapak sekalian, tentu kalau kita bicara rokok ini data dari Liputan NOM bahwa cukai aja hampir 200 triliun, berarti kalau omset 500 triliun. Kalau dibagi nasional kurang lebih 42 triliun, kabupaten 82 miliar, kecamatan 2,1 miliar, desa 200 juta. Jadi kurang lebih per desa, ya kan? Orang bakar rokok ini kurang lebih bakar duit ya, 200 juta per bulan. Nah, bayangkan. Ini sebagian dibelikan oleh jamu, tapi maka nanti ini penting ya. Nah, perokok wajib ngopi, ngopi tidak wajib merokok ya, karena di dalam kopi ini ada antioksidan dan kafein ini bisa menetralisir ya kan dari nikotin dari rokok. Jadi Bapak sekalian ini penting karena apa? Kekuatan rokok ini bukan karena iklan, tapi karena pengguna rokok berwatak sosial. Rokok dibawa kemana-mana, distribusi rokok di mana-mana. Maka nanti kita sama kopi ini gimana juga dibawa kemana-mana. Kita sering juga berbagi, kita juga harus RT RW distribusi harus ada. Jadi ingat, jadi kopi ini juga nanti kita meniru ya kan hebatnya pemasaran rokok tentunya. Nah, apalagi kita punya kopi kerjasama kita dengan Bikla, tentu BOS Indonesia dengan Bikla ada kopi yang luar biasa yaitu kopi dengan dari Kopuntren, Komisi Pesantren ya, dengan 2 varian kopi rempah dan kopi jantan. Kopi rempah yang luar biasa. Nah, dengan tanpa tambahan gula dan krim, tentu sesuai dengan Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, tentu ini legalitasnya LPM MUI, kemudian izin untuk jadi luar biasa. Nah, testimoni minum kopi rempah ini banyak manfaatnya ya, tentu ya. Ini apalagi dengan minum kopi jantan.
Nah, tentu Bapak sekalian, karena kita dalam gerakan kewirausahaan nasional, di kopi juga ada peluangnya. Kalau rokok itu mungkin peluangnya cuma beberapa orang, ke kopi ini bisa menjadi peluang. Ketika kita rasakan manfaatnya, kita bisa berbagi, kita bisa menjadi reseller, ya kan? Kita bisa juga reseller, get seller. Nah, kalau kita dijalankan dengan penjualan kopi besar, maka kita bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan berikutnya ya. Dari keuangan, ya kan? Kemudian dari bisa beli motor dan sebagainya. Karena kopi dengan begitu banyak manfaat, tentu peluangnya cukup luar biasa. Nanti akan diperjelaskan dengan detail dengan edukasi berikutnya. Oke, Bapak sekalian. Nah, jadi anggota atau member BOS Indonesia tentu banyak kita pilihannya ya kan. Pertama tentu kita bisa menjadi konsumen karena manfaat produknya ya kan. Jadi pelanggan bisa ya kan. Kemudian kita mau jadi reseller juga bisa ya kan. Kita jadi gimana meningkatkan ekonomi ya kan, dengan tentu modal terjangkau ya kan. Tentu nanti jangan khawatir, nanti kita ada edukasinya. Kemudian ingin jadi pebisnis atau wirausahanya ya, nanti tentu berkembang dengan 10 bidang bisnis yang lainnya. Jadi manfaatnya banyak dari BOS Indonesia ya kan. Dan bisa juga menjadi, tentu kita menjadi mentor atau trainer kan, untuk mengembangkan ya kan mental usaha dan bisnis BOS ya kan, dengan 10 bidangnya ya kan, nanti menjadi mental training. Jadi begitu banyak ya kan peluang di dalam BOS Indonesia ya. Oke, intinya Bapak sekalian, buang blocking mental, karena intinya adalah apa? Apapun bisnisnya, yang sebenarnya kuncinya sukses itu adalah ternyata 10% knowledge, 10% skill, 80% adalah attitude. Di dalamnya adalah mental dan sikap. Nah, itu penting Bapak sekalian. Jadi intinya Bapak sekalian, kita mental block ya kan, yang tadinya tidak bisa ya kan, saya tidak bisa. Nah, gimana kita bongkar ya kan, menjadi saya pasti bisa. Nah, inilah yang paling penting ya. Bongkar mental block untuk kita untuk bisa maju. Sekali lagi inilah. Nah, untuk itu maka kuncinya Bapak sekalian, kita adakan pelatihan mental wirausaha. Nanti Bapak sekalian, ibaratnya kita nanti ibaratnya masuk hansip keluar Kopassus ibaratnya. Karena kata nanti kita latih mentalnya sehingga kita menghilangkan ulah males, ulah malu, ulah gengsi. Jadi mental-mental pengganggu keberhasilan ini kita bongkar kita, ya kan? Tentu dengan tahapan-tahapan, ya kan? Ada pertahapan pertama HTS, how to start, HTL1, HTL2, HTL3, HTL4. Ini pelatihan-pelatihan yang intinya adalah merubah mindset dan mental kita ya, untuk menjadi positif dan produktif. Nah, intinya Bapak sekalian, tentu kita mindset yang dirubah dengan ini. Mindset menentukan tindakan-tindakan, menentukan kebiasaan-kebiasaan, menentukan karakter menentukan nasib. Sekali lagi kita Bapak sekalian, mindsetnya dirubah dulu, maka nasib akan berubah. Dan inilah salah satunya adalah kunci dari BOS Indonesia adalah, pertama adalah tentu adalah mental yang kita bangun. Karena mentalnya adalah kata kuncinya, ya kan? Karakter building, membangun mental. Karena dengan mental yang kuat tentu nanti perubahan akan terjadi. Oke Bapak sekalian? Intinya Bapak sekalian, kalau kita mau sekolah tentu kita harus, kalau ditanya pinter dulu atau belajar dulu, ya tentu daftar dulu kan, karena nanti kita akan punya registrasi, punya nomor ya kan. Tentu kita berselan hubungin yang mengirim video ini atau yang mengasihkan video ini, tentu nanti akan tercatat sebagai nama, email, HP, bank dan sebagainya ya. Ayo take action ya kan, dengan mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh BOS Indonesia ya, dan mengikuti bisnis-bisnis yang dengan 10 bidang. Oke, Bapak sekalian, intinya bahwa sukses by design, bahwa sukses bukan kebetulan tapi hasil dari sebuah rencana yang matang ya kan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dievaluasi dengan bertahap ya kan, tentu dengan diniatin baik dan diiringi doa. Oke Bapak sekalian, ayo kita berubah lebih baik ya kan. Intinya adalah kita harus maju ya kan, harus berani berubah untuk lebih baik ya kan. Indonesia sehat, Indonesia maju ya kan, Indonesia menang, Indonesia jaya. Terima kasih. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.